Assalamualaikum, kembali lagi bersama Akmal CL. Game offline adalah sebuah aplikasi permainan yang tidak memerlukan koneksi internet jika dimainkan. Di video sebelumnya, Mimin sudah membagikan rekomendasi game online, dan di video ini, admin akan membagikan 10 rekomendasi game offline terbaik 2024. Sebelum memulai, alangkah baiknya subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Subway Surf tetap menjadi salah satu permainan favorit banyak orang. Berkat ragam karakter pilihan yang ditawarkannya, dalam game offline yang menghibur ini, pemain diajak untuk terlibat dalam berpetualangan seru melarikan diri dari kejaran polisi. Dengan berlari secepat mungkin di jalur kereta bawah tanah yang berliku, pemain harus menghindari rintangan seperti melompati penghalang, berlari di atas kereta, dan bahkan menggunakan hoverboard untuk menyelamatkan diri dari polisi yang semakin mendekat. Salah satu daya tarik utama Subway Surf adalah kemungkinan untuk mengumpulkan koin selama perjalanan yang dapat digunakan untuk membeli karakter baru yang menarik. Pilihan karakter yang beragam memberikan variasi dan keseruan tersendiri dalam permainan. Dengan menggunakan koin yang dikumpulkan, pemain dapat membuka karakter baru yang memiliki kemampuan khusus atau penampilan yang unik, menambah aspek keberagaman dan daya tarik permainan ini. Cut the Rope muncul sebagai salah satu game offline Android yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengasah kemampuan otak pengguna. Permainan ini menawarkan tantangan kreatif dengan mengajak pemain untuk berpikir sebelum memotong tali yang mengikat permen, dengan tujuan untuk mengirimkannya kepada karakter utama bernama Om Nom. Konsep permainan yang sederhana namun membutuhkan strategi membuat Cut the Rope menjadi pilihan yang ideal untuk mengisi waktu luang sambil mengasah daya pikir. Daya tarik utama Cut the Rope tidak hanya terletak pada aspek tantangannya, tetapi juga pada karakternya yang lucu dan menarik. Om Nom, sang karakter utama dengan wajah imut, menambah kesenangan dalam setiap level permainan. Desain grafis yang cerah dan menyenangkan membuat game ini cocok untuk dimainkan oleh anak-anak, sambil tetap memberikan pengalaman yang mengasah otak. Keberagaman level dan tingkat kesulitan yang bertahap menjadikan Cut the Rope sebagai permainan yang cocok untuk segala usia. Mencuri adalah sebuah kegiatan yang sangat tidak disukai semua orang, terlebih saya. Tetapi kali ini saya akan merekomendasikan game yang membuat kita seperti pencuri. Game Robbery Bob adalah game tentang pencuri bernama Bob yang dibebaskan seseorang dari dalam penjara. Dan ternyata orang yang membebaskannya meminta Bob untuk menjadi anak buahnya. Game ini memiliki alur cerita yang sangat bagus walau masih menggunakan grafik 2 dimensi, tapi tidak bisa menjadi masalah, sebab yang menjadi keunggulan utama adalah gameplaynya. Robbery Bob saat ini memang sudah tersedia versi kedua, namun saat ini saya ingin membagikan versi pertama terlebih dahulu agar pengguna mengetahui cerita inti tentang karakter ini. Gameplay dari Plants vs Zombies 2 masih mirip dengan versi pertamanya. Kamu harus mempertahankan sebuah rumah dari serangan zombie yang datang dari sebelah kanan. Plants vs Zombies 2 mempunyai beberapa plants atau tower dan juga beberapa tower klasik dari sebelumnya. Namun perubahan paling signifikan bukan dari core gameplaynya, namun dari bagaimana cara kamu maju ke level selanjutnya. Plants vs Zombies terbagi atas 3 dunia dengan tema yang berbeda, mulai dari zaman mesin kuno sampai dengan tema cowboy. Setiap dunia terdiri dari sekitar 20 level, namun tidak semua level dapat langsung dimainkan. Ada beberapa gerbang yang harus dibuka dengan menggunakan kunci. Kunci ini dapat dari bermain biasa, namun kemungkinan drop rate-nya cukup kecil sehingga kamu mungkin harus mengulang beberapa level sampai mendapatkan kunci. Hill Climb Racing bercerita tentang seorang pembalap muda bernama Newton Bill yang akan melakukan perjalanan ke tempat di mana orang belum pernah melakukan sebelumnya. Ia bercita-cita menjadi pembalap yang menaiki bukit dan bertekad untuk menjadi seseorang yang mampu mengendarai mobil menaiki bukit yang membahayakan. Ketika di mana sebelumnya tidak ada pengendara yang berani melakukan itu. Dengan mengabaikan sedikit bahaya yang ditimbulkan,
Newton Bill tidak pernah berhenti untuk menaklukkan bukit tinggi. Hanya terdapat dua pengendali untuk menjalankan kendaraan, yaitu gas dan rem. Dengan dua pengendali tersebut, pemain harus dapat mengatur kecepatan, menyeimbangkan ketika sedang melompat, hingga mendarat dan melakukan flip guna mendapatkan poin lebih. Dengan pengendalian yang mudah ini, pemain tidak memerlukan waktu cukup lama untuk membiasakan diri dan menemukan caranya berkendara sesuai dengan karakteristik permainnya. Game Epic Conquest hadir untuk bisa memanjakan para pecinta games. Game yang bergenre aksi dan role-playing games, RPG ini berasal dari Indonesia. Bahkan, game Android ini juga bisa Anda dapatkan secara gratis. Perlu Anda ketahui bahwa game ini sudah di-download hingga lebih dari 5 juta kali, sebab ringan dan tidak perlu menggunakan koneksi internet saat memainkannya. Cara mainnya juga sangat mudah. Anda hanya bisa memilih satu dari 4 karakter yang telah tersedia. Namun pada awal permainan, hanya bisa memilih 2 di antara Edna dan Alastar saja. Untuk karakter utama game ini, yakni terletak pada karakter Edna dan Alastar. Sementara, pengisi suara pada game ini terbilang sangat bagus, sebab Anda dapat mendengarkan sejumlah pengisi suara lokal yang masih berkembang. The Spike Volleyball Story adalah game aksi olahraga bola voli asal Korea Selatan yang dipublish oleh perusahaan game Dairysoft. Pemain game akan melakukan aksi individu dalam bermain bola voli dengan sistem pengendali yang sederhana namun menantang. Menariknya, pemain bisa memilih mode auto yang nantinya game akan bergerak sendiri melakukan aksi memukul bola yang lebih mudah. Sedangkan untuk mode manual, pemain sepenuhnya menggerakkan sendiri jalan permainan hingga game berakhir. Game The Spike Volleyball Story memiliki tampilan atau grafis yang sederhana, namun tak diragukan lagi, gameplay ini cukup mudah untuk dimainkan. Tema kiamat zombie yang dipadukan dengan FPS tentu bukanlah perpaduan baru. Perpaduan tersebut sudah sangat lumrah dan seringkali diangkat oleh para developer. Nah, dari sekian banyak judul yang ada, game Dead Ride Zombie Shooter menjadi salah satu yang cukup menarik. Masih berfokus pada misi pemberantasan setiap zombie, game ini pada dasarnya dibuat dengan konsep yang lebih santai dan sederhana. Bahkan kalian juga bisa memainkan game ini hanya dengan menggunakan satu jari saja. Misi utama di game ini adalah kalian diharuskan memberantas setiap mayat hidup dalam berbagai level. Setiap levelnya dikemas secara singkat dan cenderung lebih mudah. Namun meskipun demikian, keseluruhan gameplaynya terasa sangat menghibur. Terkadang keseruan sebuah game tidak selalu harus diberikan oleh berbagai judul game dengan kualitas grafis yang sangat luar biasa. Sajian grafis sederhana dengan tema bergaya pixel seringkali memberikan keseruan yang tidak kalah dari judul-judul game dengan grafis ala game AAA. Salah satu contoh terbarunya adalah pada game berjudul Eldrun. Kalian akan bermain di sebuah tempat bergaya Metroidvania. Walau secara story tidak begitu kuat, namun game ini lebih berfokus pada gameplaynya. Di sini kalian akan menjelajahi dunia tersebut dengan melakukan banyak pertarungan. Kalian juga bisa melakukan kustomisasi pada karakter seperti meningkatkan skill, meningkatkan stat, hingga memilih senjata yang sesuai dengan gaya bermain kalian. Beralih ke genre horor, Little Nightmares adalah salah satu game horor berpetualangan Android yang berkombinasi dengan genre puzzle. Gameplay game ini berbasis 2,5D, yang kemungkinan pemain untuk melewati berbagai rintangan di setiap perjalanan dengan berbagai puzzle yang harus dipecahkan. Di suatu momen, pemain akan kesulitan untuk melawan musuh dan hanya membiarkan sedikit alat tempur untuk mengalahkan musuh. Sehingga untuk beberapa saat, pemain harus bergantung pada stealth untuk bisa bertahan. Visual suasana game ini bernuansa gelap dengan sedikit cahaya terang, terkecuali dengan cahaya lampu, korek api yang dipegang tokoh, atau lentera membuat kesan horror thrill menjadi nyata. Itu dia rekomendasi game offline yang sudah kami rangkum. See you, and the game will still be the best.